warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, Allahu Akbar. Nah, harus tetap semangat ya. Jargon itu selalu kita teriakan di sekolah. Semoga kita segera ke sekolah dan meneriakan jargon itu. Mudah-mudahan puasanya di hari ini tetap semangat, tetap sehat semuanya, dan mudah-mudahan puasa dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Hari ini masih bersama saya di podcast SMP PG 1 Bandung di kegiatan Bismillah, bincang seputar Islam dan tilawah kalam ilahi. Ini masih rangkaian di kegiatan Kristal Ramadan 2021. Baik, hari ini kita akan seperti biasa akan berbincang-bincang mengenai materi-materi keagamaan tentunya, tapi jangan sampai ngantuk ya, tetap harus menyimak semuanya. Sekitar 30 menit ke depan kita akan ngobrol dengan narasumber ya. Siapakah narasumbernya? Anda pasti sudah tahu kok semuanya ya. Baik, saya kenalkan narasumber kita pada hari ini adalah Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah luar biasa baik. Allahu Akbar. Semangat ya. Pak Imam ya, Pak Imam merupakan salah satu guru yang mengampu pelajaran PPKN ya, PPKN di SMP PG 1 Bandung. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai keutamaan salat sunnah. Nah, ya, jadi nanti kita akan bahas bersama Pak Imam, karena Pak Imam ini informasi loh dari saya, Pak Imam ini bukannya Pak Imam itu salah satu guru yang rajin salat sunnahnya begitu ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang rajin salat sunnahnya nih, keutamaannya apa, dan jadi tetap saksikan, simak, nggak boleh ngantuk ya, simak ya. Jadi kita nanti akan gali informasi dan ilmu begitu. Siap? Mari kita mulai. Baik, Pak Imam, kita akan mulai materi kali ini mengenai keutamaan sholat sunnah. Gitu. Yang pertanyaan awal sih, apa saja sih keutamaan sholat sunnah gitu? Itu sih Pak Imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, saya bisa diundang juga nih sama Pak Egi khususnya ya, hostnya. Kamera mana? Ini itu. Oh ini. Oh iya. Soalnya banyak tuh begini nanti ya. Untuk sholat sunnah ya, sebenarnya banyak ya. Selain dari sholat wajib yang 5, sholat sunnahnya itu ada sunat rawatib juga, ada tahajud, ada sholat duha, ada sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, syukrul wudu. Mungkin kalau dikumpulkan itu bisa sehari itu lebih dari 40 rakaat mungkin 40 ya. Banyak ya. Banyak lumayan. Nah, di situ untuk sholat sunnahnya. Nah, kemudian faedahnya untuk sholat sunnah itu apa? Ya, manfaatnya karena nanti di yaumil akhir itu yang pertama akan dihisab itu adalah sholat ya. Jadi sholat yang akan pertama dihisab oleh Allah. Nah, kalau sholatnya bagus maka beruntung masuk surga. Tapi kalau sholatnya jelek maka ya siap-siap saja masuk neraka. Itu janji Allah, bukan kata orang ya. Betul. Nah, kemudian sholat sunnahnya ini perannya apa? Nah, sholat sunnah ini perannya itu apabila sholat wajibnya ini ada kekurangan, maka dikumpulkanlah sholat sunnahnya ini untuk menutupi kekurangan sholat wajib. Misalkan kita sholatnya kurang khusyuk, misalkan pas Allahu Akbar, ini mah Allahu Akbarai segala rupa, kayak ingat-ingat, karena itu kan berarti nggak khusyuk ya. Selain itu juga mungkin ada gerak-gerakan yang memang tidak tumaninah ya, tidak sempurna. Misalkan kan ruku itu harus sejajar misalkan ya, atau tahiyatnya dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama dikumpulkan itu sholat wajib, kemudian nanti ditimbang, apabila kurang maka dicari sholat sunnahnya untuk menutupi kekurangan dari sholat wajib. Iya, betul. Itu salah satunya ya, betul. Kemudian kita juga kan hidup ini pengen bonus, Pak Edi. Bonus. Jadi Allah udah ngasih pahala nih buat sholat wajib. Apalagi sholat berjamaah 27 rakaat. Tapi kan kita juga pengen bonus. Kita ke mall aja pengen diskon ya. Iya, diskon ya, diskon 20% ya. Giveaway gitu kan, apalagi sholat gitu kan. Nah, kemudian selain itu juga mempermudah kita untuk dikabul doanya oleh Allah ya. Apalagi kita juga mungkin sudah paham ya sholat duha ya. Sholat duha itu kan faedahnya itu salah satu mungkin yang kita sudah pernah kenal untuk memperlancar rezeki. Betul. Gitu ya. Di situ jadi itu untuk sholat duha mau 2 rakaat, mau 4, mau 6 atau mau 8 ya.
Bahkan Nabi Muhammad juga setelah penaklukan Mekah itu langsung sholat 8 rakaat, sholat duha. Gitu kan. Nah, kemudian banyak lagi sholat-sholat yang lain, terutama sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu kan di tengah malam, bagusnya kan setelah tidur menjelang mau ke subuh ya, 2/4 malam, 1/3 malam. Itu kan, nah itu fungsinya untuk apa? Faedahnya yang pertama kan sudah jelas Allah memberitahukan bahwa ketika malam itu Allah turun ke langit dunia untuk mengecek siapa nih hamba-hambaku yang sholat malam. Gitu kan. Kemudian selain itu juga akan lebih mudah dikabul oleh Allah semua permintaannya ya. Kemudian termasuk juga yang sholat tahajud itu adalah orang-orang ahli surga, nanti akan menjadi ahli-ahli tamannya surga. Orang yang tahajud yang ya, mengisi taman-taman surga. ya kita sholat ya mungkin masuk surga Firdaus, tapi belum tentu kita menjadi penghuni di taman-tamannya gitu. Karena itu sholat tahajud itu menjadi kita sebagai ahli di taman-taman surga Firdaus gitu. Nah, kemudian yang lebih inti yang ingin saya sampaikan ini ke sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat qobliyah subuh. Sholat fajar juga ada yang ya, sholat fajar ya, gitu. karena dalam hadis Muslim juga disebutkan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Misalkan kita sedekah nih. Sedekah ini Allah kasih 700. Misalkan kita kasih 1, Allah kasih balasannya 700. Kita membangun masjid misalkan, atau kita puasa. Nah, kalau 2 rakaat sholat sunnah ini lebih baik daripada itu semua. Gitu kan. Orang kaya, paling kaya di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang sering sholat sunnah 2 rakaat fajar. Itu sholat sunnah fajar. Jadi bahkan Nabi Muhammad juga tidak pernah meninggalkan sholat fajar ya. Nah, sholat fajar ini keutamaannya apa? Jadi kan ada di hadis yang lain bahwa kalau kita sholat berjamaah isya dan subuh, maka seakan-akan kita sholat semalaman penuh. Gitu. Nah, itu tidak semata-mata hanya sholat isya dan sholat subuhnya saja. Tapi kan kalau ingin pahalanya semalaman penuh, itu harus ada sholat sunnahnya juga untuk menunjang yang pahala penuh itu. Kan? Jadi sholat sunnah fajar ini sangat banyak faedahnya ya, banyak pahalanya, gitu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Nabi Muhammad juga tadi tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ada di hadis juga diceritakan waktu itu Bilal ke rumah Nabi Muhammad ya. Di situ kemudian dia bertanya kepada Siti Aisyah. Padahal waktu itu mau sholat, mau adzan subuh, karena disibukkan dengan pertanyaan, akhirnya sholat subuhnya telat. Ya, adzan subuhnya agak kesiangan, udah cerah. Nah, itu kemudian adzan, kemudian setelah adzan menunggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kok agak telat ya datangnya. Kemudian datang Nabi Muhammad ditanya, mungkin kalau bahasa kitanya mah dari mana ya Rasulullah gitu kan. Kemudian Rasulullah bilang, saya sudah baru selesai melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh ya. Nah, itu maksudnya apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh ini memang sangat dikhususkan sekali ya, sangat bagus sekali ganjarannya juga. Makanya sampai-sampai kalaupun bangunnya kesiangan, sholat subuh ini 2 rakaat sebelum subuh ini sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak pernah meninggalkan sama sekali sholat 2 rakaat. Saking luar biasanya itu ya betul. Sholat fajar ini. Baik, Nabi Muhammad tidak pernah melewatkan sholat fajar ini karena hadisnya sudah jelas memang. Sudah jelas. Berarti begini Pak Imam, orang yang melakukan sholat fajar itu lebih kaya ya kalau bahasa saya dari apapun gitu. Betul. Karena yang benghar gitu ya. Iya betul. Dibandingkan siapa yang terkaya sekarang tuh ya? Siapa ya? Di dunia siapa yang terkaya? Yang punya Amazon tuh siapa tuh? Yang botak-botak itulah ya. Punya Amazon ya. Ya, itu kan paling kaya di dunia ya. Tapi kalau masalah di mata Allah yang paling kaya itu tadi ya. Iya, memang kalau di dunia mungkin cukup ya, tapi di mata Allah kan kita ingin mulianya di mata Allah, bukan di mata manusia ya. Jadi orang yang sering 2 rakaat subuh sebelum subuh ini paling kaya di mata Allah.
Berarti Gitu kan. kalau sekarang bulan puasa Nah, kita sahur itu lebih apa ya? Lebih punya kesempatan yang lebih baik ya karena Iya. kan kita sahur gitu ya. betul. Sebelum ya. subuh udah sholat dibanding memang hari-hari biasa Ya, gitu betul, kan. betul. Mungkin saja nih ya ada yang suka sulit begitu ya. Ya, Nah, bulan betul. puasa ini sebenarnya Ramadan ini harus jadi Nah, kesempatan. betul. Iya, jadi momen lebaran momen Udah momen lebaran saum. lagi ya. Gua udah kepikiran lebaran aja ya. Lebaran. Momen saum ini memang Allah khususkan untuk memperbaiki diri ya. Yang biasanya hari-hari biasa nih anak-anak biasanya ya sholat subuhnya jam 8 misalkan ada ya, jam 8, jam 7 atau jam 6. Momen Ramadan ini setelah sahur jangan tidur, tungguin dulu sampai subuh. Dan setelah subuh juga memang Nabi Muhammad kan sudah jelas membenci orang-orang yang tidur setelah subuh. Betul. Iya, gitu kan. Fungsinya apa? Kan linglung juga, liur mungkinnya Dan kalau bahasa kesehatan pun nggak bagus. ya betul. Kemudian setelah sholat subuh kalau bisa nungguin dulu setelah agak tinggi 12 menit dari terbit matahari itu sholat duha bagusnya atau sholat isyraq ya. Gitu. Jadi banyaklah keutamaan sholat sunnah ya, selain dari doa kita dikabul juga ya. Makanya kan waktu-waktu dikabulkannya doa itu Betul. salah satunya adalah dari setelah adzan ke qomat. Itu ya menunggu. Ya kan biasanya dari adzan itu 5 menit atau 10 menit ya. Nah, banyak juga di kita yang salah ya. Ketika setelah adzan itu suka berdoa ya, memang berdoa nggak jadi masalah ya. Cuma kan dari sunnahnya Nabi itu adalah setelah adzan itu kita sholat. Nah, ketika sholat inilah doa itu dikabul. Makanya ketika sholat sunnah qobliyah ya itu manfaatkan 4 waktu ketika kita sholat, yaitu ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, dan sebelum salam. Ya, sebelum salam inilah waktu ketika dikabulkannya doa lebih cepat oleh Allah ya, bahkan jaminannya akan dikabul oleh Allah. Nah, biasanya kita kalau sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah sebelum sholat wajibnya, kita sholat ya normal aja, sholat biasa. Padahal di situ keutamaannya adalah dikabulkannya doa lebih cepat pada saat tadi ya, pada saat tadi apalagi ketika sujud terakhir. Nah, mungkin kita sudah paham lah ya, sudah tahu bahwa di sujud terakhir sholat itu doa dikabul. Nah, bukan berarti ketika sholat wajib saja, karena sholat wajib itu kan memang wajibnya berjamaah ya. Mungkin ada juga imamnya yang cepat, mungkinnya subhanarabbiyal a'la 3 kali udah langsung duduk lagi. Tapi kalau yang paham biasanya agak lebih lama ya untuk memberikan waktu supaya kita berdoa. Nah, tapi karena memang itu mah kesempatannya sedikit, maka waktu yang untuk sujud terakhir dipakai doa itu adalah ketika sholat rawatib, ketika sholat sunnah sebelum sholat wajib. Itu yang disunahkan. Perbanyaklah berdoanya seperti apa? Banyak ya. Silakan apapun yang kita minta doa, tapi jangan slok diomongin ya, karena batal. Kalau kita misalkan ketika sholat ngomong di luar bahasa Arab yang disunahkan atau dilaksanakan Nabi, maka sholatnya batal. Misalkan anak-anak nih yang pengen motor ninja pas tersujud, ya Allah hayang motor ninja, wah itu batal otomatis ya. Karena kenapa? Ya di luar bacaan sholat. Makanya ketika berdoa cukup di dalam hati saja, sok sujudnya agak banyak, agak lama ya di situ. Jadi ketika sujud langsung berdoa gagantas hati gitu. Iya, karena kalau dari keterangan bahwa subhanarabbiyal a'la itu hanya doa pembuka. Ya, jadi pembuka saja. Makanya ketika Nabi sholat itu ya, Nabi sholat rukunya Nabi, sujudnya Nabi itu sama dengan berdirinya Nabi, waktunya lama. Ya, ketika sholat Nabi itu mungkin 100 ayat Al-Baqarah misalkan ya, rukunya pun sama lamanya seperti ketika dia sedang berdiri. Sujudnya pun sama. Nah, di situ apa yang dibaca Nabi? Nabi itu berdoa untuk umatnya, untuk keselamatan kita juga di akhirat ya. Jadi kalau hanya sebatas subhanarabbiyal a'la itu mah ya boleh, nggak jadi masalah. Cuma Nabi itu hanya dijadikan sebagai doa pembuka saja untuk berdoa selanjutnya kan. Kemudian tadi untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh itu tidak mesti harus lama panjang bacaannya. Bahkan dari hadis juga sholat 2 rakaat ini, yang rakaat pertamanya Nabi membaca surat Al-Kafirun, kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas. Nah,
Pak, apakah harus surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Ya tidak mesti juga, tapi bacaannya lamanya setara dengan surat Al-Kafirun. Ya misalkan boleh, misalkan Al-Baqarah, misalkan Al-Kafirun baca Al-Kafirun cuma 2 menit, ya boleh Al-Baqarah sekitar 2 atau 4 ayat lah misalkan ya. Jadi diperingan karena sholat Nabi itu kan memang lama ya. Nah khusus ketika sholat sunnah sebelum subuh ini, Nabi itu memperingan bacaannya dengan bacaan yang lebih cepat ya. Karena mungkin rasionalnya subuh juga nanti keburu terang matahari mungkin ya kalau dipakai lama-lama ya. Nah, kebanyakan di kita salahnya apa? Al-Kafirun dan Qul itu masuk ke sholatnya subuh. Jadi biar lebih cepat. Justru Nabi itu di sholat sunnah ya. Sholat subuh itu kan memang lebih bagusnya diperpanjang ayatnya. Bacaannya diperpanjang. Nah, kita diperpendek. Jadi sholat subuh teh kulhu wae jeung Anas misalkan ya, kulhu jeung Falak misalkan bahasa Sunda ya. Di situ kulhu Allahu ahad gitu kan. Jadi lebih singkat sholat subuhnya. Justru sholat subuh itu harus agak panjang bacaannya karena memang 2 rakaat gitu kan di situ. Baik, jadi luar biasa tentang keutamaan sholat sunnah ya. Betul. Ini kita baru membahas beberapa ya. Ya. Belum lagi yang lain. Karena memang tadi saya menarik dari yang dikatakan Pak Ima bahwa sholat sunat itu sebenarnya kita sebagai hamba Allah ingin bonus begitu ya, ingin hadiah. Nah setelah kita melaksanakan sholat wajib maka yuk kita tambah begitu dan janji Allah pasti mungkin setelah itu pasti kita akan punya apa ya kelebihan ya betul. Gitu. Jadi orang yang suka menjaga sholatnya itu akan dijaga janji Allah ya, itu akan dijaga dari perbuatan dosa. Jadi biasanya orang yang lebih sering sholat, misalkan pandangannya akan langsung dipalingkan dari hal yang dosa. Misalkan kita lagi jalan-jalan di mall, misalkan ada hal yang memang kan di mall banyak ya, ada perempuan yang pakai bajunya terbuka atau apa. Misalkan kita lihat misalkan pas lagi jalan. Nah, kalau orang yang sering beribadah khususnya sholat, terutama sholat sunnah, maka Allah akan segera palingkan. Jadi misalkan pas lihat astagfirullah gitu kan, bukan dipelong terus ya. Kan suka salah kalau pandangan pertama itu mah apa ya? Rezeki cenah. Dipelong itu ngicep-ngicep, itu salah ya. Justru kalau orang yang memang benar-benar imannya apalagi dijaga dengan sholatnya yang baik, maka tanpa disadari Allah akan memalingkan pandangan kita dari hal-hal yang dosa. Selain itu juga memang doa, kan kita manusia itu tempat salah dan dosa ya. Nah untuk menghapus dosa kan rumus surga itu pahala banyak, dosa hilang. Nah di situ. Jadi nah bagaimana cara supaya kita menghilangkan dosa ini supaya bisa masuk ke surga, yaitu dengan cara sholat. Terutama ya sholat sunnah yang tadi, apalagi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah di rumus di ilmu fikih itu, kalau kita tidak bisa mencari pahala terus-terusan, maka carilah pahala yang pahalanya itu paling gede. Nah menarik di situ ya. Jadi misalkan sedekah kita susah ya, memang sedekah itu pahalanya bagus gitu kan, gede juga. Nah tapi kan kita juga disibukkan dengan hal-hal yang lain, ada yang kerja mungkin ya, kalau anak-anak mungkin ada yang malas atau apa. Nah karena memang itu sifat manusia ya. Nah maka Allah spesialkan nih, kasih sesuatu hal yang memang wah gitu kan, yaitu carilah amalan di mana amalan ini sedikit dikerjakan tapi amalannya langsung besar. Salah satunya tadi 2 rakaat sebelum subuh karena lebih baik daripada dunia dan isinya. Atau misalkan kita bisa sedekah ya. Sedekah misalkan 50.000 kasih ke orang. Misalkan orang kemudian dibelikan makan, akhirnya sehat bisa sholat. Kita juga dapat pahala dari sholat orang yang kita sedekahi. Tapi ada yang lebih dengan modal yang sama tapi kita bisa mendapat pahala yang lebih. Misalkan kita 50.000 beli Quran kasihin ke orang yang mau belajar hafiz Quran. Nah itu kan berarti orang itu baca Quran tiap hari. Nah selama dia baca Quran itu maka kita dapat pahala dari bacaannya. Kemudian dia hatam Quran, kan gak mungkin dibuang, pasti dikasihin ke orang lain juga. Nah itu amal jariah namanya. Kemudian meskipun Al-Qurannya ini sudah rusak, tapi orang ini misalkan hafiz Quran dengan Quran yang kita baca ya, dengan Quran yang kita kasih waktu itu misalkan ya.
kemudian dia mengajarkan Al-Quran ke yang lain, kita juga dapat pahalanya dari situ. Itu amal jariah namanya. Jadi carilah amalan yang memang sedikit geraknya tapi pahalanya besar. Ya, salah satunya tadi amal jariah dan 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Itu salah satu rumusnya ya. Iya, rumusnya. Memang. Jadi betul. kadang kita misal agak sulit melakukan amalan ibadah tertentu gitu. Ya, Padahal iya. Allah sudah siapkan amalan ibadah yang sebenarnya kita bisa Ya, pahalanya teh betul. besar gitu Nah, ya. Salah betul. satunya tadi sholat Sholat fajar. fajar. Ya, sholat fajar. Ya, betul. Memang godaan setan ya. Betul. Justru sholat fajar ini kenapa dikhususkan karena pahalanya lebih besar daripada bumi dan isinya? Karena untuk meraih sholat itu tuh harus nunggu besok. Iya. Dan belum tentu Belum besok tentu kita hidup. nyampe. Iya, di betul. situ ya. Belum tentu kita hidup, makanya manfaatkan. Kan suka bilang orang ya, ada sunnah ini, justru karena sunnah inilah harus dikejar. Jadi bukan karena kita harus pemahamannya diluruskan dulu nih, bukan karena sunnah ini dikerjakan dapat pahala, enggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, itu pemahaman yang salah. Justru karena Allah ngasih sesuatu hal yang sunnah, ya kita harus kejar. Bonus ya, ibu-ibu misalkan ya di sini atau cewek-cewek lah kalau ada diskon suka dikejar kemanapun, gitu kan. Apalagi ini sholat sunnah yang memang pahalanya gede, gitu kan ya, lumayan lah ya. Kita kan nggak tahu sholat kita baik atau baik atau salah ya, benar tata caranya atau enggak, makanya disempurnakan dengan sholat yang sunnahnya. Sunnah itu Nah, ya. itu, ya. Betul. Baik, jadi memang sholat sunnah ini jadi kalau menurut saya jadi hal yang penting juga, hal utama juga sebagai tadi ya. Kalau sholat wajib kita sudah terpatok lah setiap hari 17 rakaat 5 waktu. Ya. Maka sholat sunnah itu sebagai penambal kita, sebagai tambahan juga begitu ya. Nah, itu sholat sunnah ya. Untuk tambahan ya kan, cita-cita kita masuk surga ya. Cita-cita masuk surga tapi amalan kok cuma gitu-gitu aja. Nah, itu kan yang jadi masalahnya ya. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga. Itu ya. Ya, padahal kalau istilah bahasa kita mah Nabi sholat oke nggak jadi masalah. Udah pasti masuk surga. Tapi karena Nabi ini contoh ya, bahkan rahmatan lil alamin ya Nabi itu, makanya Nabi juga sholat. Bahkan pernah ditanya sama sahabat ya Rasulullah, untuk apa Anda sholat? Terus Nabi juga bilang, apakah salah saya bersyukur? Gitu kan. Jadi Nabi saja sholat karena bersyukur bahwa dia ingin masuk surga, dia dijamin masuk surga. Nah, kita ya masuk surga nggak ada jaminan, sholat juga nggak betul, tapi pas waktunya sholat asal-asalan, gitu kan ya. Nah, jadi untuk menutupi kekurangan sholat itu ya sholat rawatib itu ya. Bahkan di hadis Muslim yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat itu ya, maka akan Allah bangunkan istana di surga. Udah jelas jaminannya ya. 12 itu apa aja? 4 rakaat sebelum duhur. Tapi ada yang menyebutkan 2 rakaat. Itu tergantung dari situasi kondisi ya. Kalau waktunya luang silahkan 4 rakaat, tapi kalau waktunya mepet ke qomat cukup 2 rakaat saja. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh atau yang disebut dengan sholat sunat fajar. Itu sudah dikonsep, sudah terpaket, sebenarnya tinggal kita betul. Mau niat ya. Iya, betul. niat pertama kan memang niatnya agak susah Pak Imam ya. Kadang-kadang saya juga harusnya ketika azan gitu kan wudhu, sholat dulu kan, qobliyah. Tapi kan ada juga kalau lagi malas dia gitu kan. Ada duduk ya, memang karena niat itu, padahal si sholat sunnahnya mah sudah jadi paketan, sudah jadi ketentuan bahwa ini adalah amalan dengan pahala yang luar biasa, tinggal kitanya doang gitu ya. Iya, betul. Dan saya juga ingat gini Pak Imam, jadi ada beberapa kisah memang kisah orang-orang yang sering mendawamkan sholat sunnah, termasuk almarhum nenek saya gitu ya, ibu saya, nenek saya. Beliau itu jam 3 pagi itu Pak Imam, HP-nya itu selalu alarm untuk sholat tahajud. Mantap. Nah, di akhir hayatnya ya beliau karena ada satu penyakit, beliau dirawat gitu, dan saya ngemitan namanya penyakit saya dari jam 11 saya tahu gitu proses, maaf kayaknya udah nggak ada nih begitu ya, kayaknya udah jam 11 malam itu nggak ada. Ini cerita ini menjadi salah satu cerminan saya, jam 11 ini udah nggak ada nih, udah nggak ada. Tapi tiba-tiba jam 3 itu si HP-nya itu bunyi Pak Imam. Nah, saya ingat ibu itu, saya manggilnya ibu, dan saya jam 3 ini beliau selalu sholat tahajud. Saya bisikkan, Bu mau sholat tahajud, ternyata masih respon. Tangan masih respon karena alat sudah terpasang, respon. Betul. Ya, dan sholat. Saya bimbing dengan yang lainnya sholat tahajud 2 rakaat. Beliau bisa 4 pada saat itu 2 rakaat karena sudah
sakit. Setelah salam sholat tahajud jam 3 pukul setengah 4 kurang lah ya. Beliau pulang. Oh, iya betul. Itu jadi, dan saya pun pernah mendengar dari para kiai perusan memang kebiasaan kita itu ya nanti yang akan Ya, ini. Kalau betul. kita kebiasaan sholat ya, bagi saya meninggal setelah sholat tahajud husnul khotimah iya, insya Allah ya betul begitu. sekali Nah, ya. Betul, maka saya betul. tadi dari pembicaraan tadi saya langsung terpikir, oh iya ya, ada amalan yang pahalanya besar, salah satunya sholat sunat, dan itu gratis gitu. Iya, gratis ya. Gitu ya. Bahkan ada cerita juga sahabat Nabi kalau tidak salah itu setiap malam dia sholatnya 100 rakaat Masya Allah. dan selama hidupnya tidak pernah sakit. Ya, ya mungkin juga kita tahu lah ya, karena sholat itu kan di dalam tubuh kita itu ada 360 sendi ya, dan sholat itu semua sendi bergerak, tidak ada sendi yang diam ketika sholat. Makanya apalagi sholat duha tuh ya, ada hadisnya juga setiap tubuh manusia itu ada 360 sendi dan setiap sendi harus sedekah. Ya, Nah, dengan sholat lah ya gitu. dengan sholat lah, bahkan berzikir sodako ya, tahmid sodako. Tapi Allah ngasih keringanan, cukup dengan 2 rakaat saja duha itu sudah memenuhi 360 sendi yang harus disodakokan. Sudah tersedekahkan Iya, semua. betul Masya ya. Allah. Di situ jadi sahabat Nabi saja sehat dengan sholat gitu kan, apalagi kita daripada harus nge-gym lari-lari itu kan kecapean, cukup sholat gitu Nah, kan karena itu istilahnya. sehat ya. Iya betul. Para ilmuwan pun meneliti itu sehat. Iya betul. Nabi belum pernah ada cerita Nabi lari-lari ngelilingi Ka'bah olahraga, enggak. Karena Nabi mah sholat gitu kan. Olahraga yang disenangi Nabi itu berkuda dan berenang kalau tidak salah ya. Tidak ada tuh jogging, angkat barbel gitu kan ya, karena di sisi lain Nabi juga sering sholat, karena sholat itu juga olahraga juga ya di situ. Itu yang salah satu menyebabkan para sahabat, para nabi sehat, salah satunya tubuhnya sholat. Ya kalau 100 rakaat memang berat gitu, tapi Berat. sebenarnya itu menjadi faedahnya adalah sehat juga. Iya sehat. Karena Ya, kalau sholat kita sehat. kalau begitu. dibiasain ya jadi ringan. Betul. Kan? Itu. Tadi juga kata Pak Egi, nenek ya almarhum, karena bahwa dalam hadis juga orang itu akan meninggal seperti kebiasaannya. Betul. Gitu kan. Kalau kita biasanya sholat ya kita meninggal juga berharapnya ketika sholat. Itu kan, ataupun setelah sholat gitu kan. Tapi kalau kebiasaannya main game ya walau alam. Ya. Itu. Mereka HP tiba-tiba kan banyak ya, banyak anak yang meninggal ketika main di PS. Betul. Ya, main PS dan lain sebagainya ya, Betul. bilang ya. Karena memang janji Allah juga di hadis juga sudah jelas bahwa orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaannya betul. Menarik sekali Pak Imam. Luar biasa bukan kita kali ini, banyak ilmu informasi yang bisa kita ambil, dan salah satunya dari keutamaan sholat sunat ternyata banyak sekali yang yang dikatakan Pak Imam. Salah satu kita tadi fokus pada salah satu sholat sunat yang luar biasa, yaitu sholat fajar atau qobliyah subuh sebelum subuh, yang ternyata pahalanya itu ya sama seperti kita memiliki bumi dan seisinya. Tentunya entahlah itu sekaya apa lah. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita Pak Imam menjadi manfaat bagi kita semua. Sebenarnya ingin panjang tapi waktunya cukup terbatas. Sebelum ditutup mungkin ada pesan-pesan Pak Imam untuk kita semua. Mungkin pesannya tolong laksanakan sholat sunnahnya ya, sesempit apapun kita, jangan sampai kita terlena kepada dunia ya. Karena di hadis Sahih Bukhari juga sudah jelas bahwa ketika Allah berpaling dari umatnya itu adalah ketika Allah membuat dia sibuk kepada hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita sibuk kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, mungkin Allah sudah berpaling dari kita. Gitu. Jadi Allah sudah bodo amat. Gitu. Jadi tolong bukan hanya di dunia kita hidup, tapi tujuan kita adalah akhirat. Nah, dengan cara apa? Perbanyak ibadah, terutama sholatnya. Karena amalan ibadah yang pertama akan ditanya adalah sholat. Percuma haji beberapa kali kalau tidak sholat, ya, apalagi sholatnya lalai. Bahkan di Al-Quran juga sudah jelas, fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak. Yang sholatnya seperti apa? Lalai, dingkek-kek, ya. Sholat duhur mepet-mepet ke asar, sholat subuh jam 8 misalkan ya. Nah itu.
Baik. Terima kasih Pak Imam atas Siap, ilmu yang sangat luar biasa, informasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nah, luar biasa sekali lagi tadi yang dibicarakan, yang diperbincangkan oleh kita gitu, khususnya dari Pak Imam sebagai ilmu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya karena sholat sunat merupakan sholat yang sangat luar biasa keutamaannya. Kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, niat kita dimudahkan untuk dapat sholat sunat secara rutin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga puasa hari ini lebih bermakna, bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu di podcast SMP PGI 1 Bandung. Bismillah, bincang seputar Islam dan tilawah kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.